Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua jemaah dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Kita sudah masuk ke bulan Rajab yang artinya 2 bulan lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang Masya Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan kita, bisa bertemu dengan bulan Allah yang mulia. Sehingga ketika masuk bulan Rajab, sering sekali Rasulullah SAW mensuggest para sahabat untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkahi kami, berikan kami segala kebaikan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan yang baik insyaallah. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian Fiqh Sirah An-Nabawiyah di pertemuan yang keempat. Hari ini kita masuk ke minal milad ilal bi'sah. Satu bab dari sejak kelahirannya Rasulullah SAW sampai nanti diangkatnya Rasulullah SAW menjadi nabi atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nasabuhu sallallahu alaihi wasallam wa wiladatuhu wa rada'atuhu. Nasabnya Rasulullah, masa kecilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga saat-saat di mana Rasulullah SAW mendapatkan susuan. Ya. Nah, nasabnya Rasulullah SAW. Rasulullah putra Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Abdul Muttalib yud'a Syaibatul Hamd. Jadi namanya Abdul Muttalib itu Syaibatul Hamd. Ibnu Hashim bin Abdi Manaf, nama asli Ibnu Manaf adalah Al-Mughirah bin Qusay, namanya Zaid aslinya, bin Kilab bin Warrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, putra keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Inilah nama-nama yang disepakati oleh para ulama. Rasulullah SAW pernah satu kali bersabda di hadapan para sahabat. Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Allah memilih Kinanah, keturunan dari Ismail atau putra Ismail. Wastafa Quraisy min Kinanah, dan Allah memilih Quraisy dari Kinanah. Wastafa Hashim min Quraisy, dan Allah memilih Hashim dari Quraisy. Wastafani bin Bani Hashim, dan Allah memilih aku lahir dari keturunan Bani Hashim. Jadi ini nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma wiladatuhu, kelahirannya Rasulullah SAW, ulama berbeda pendapat terkait tanggal dan bulan lahirnya Rasulullah SAW. Mereka bersepakat dengan 2
dan tahunnya. Kalau harinya hari Senin, karena Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang puasa hari Senin, kata Rasulullah, ini hari di mana aku dilahirkan dan aku diangkat menjadi nabi, yakni hari Senin. Ya. Tahunnya pun kita sepakat, tahunnya adalah tahun gajah, Amul Fil. Ya. Karena ada peristiwa penyerangan Abraha yang nanti akan kita kisahkan. Tanggalnya ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan tanggal 2, ada yang bilang tanggal 8, ada yang bilang tanggal 9, ada yang tanggal 12, ada yang tanggal 17, ada yang tanggal 18, ada yang tanggal 21, ada yang tanggal 22. Ya. Bulannya juga berbeda-beda. Ada yang Ramadan, seperti apa yang dinukil dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ada yang bilang bulan Rajab. Tapi Ibnul Jauzi mengatakan kebanyakan ulama-ulama yang kredibel itu menyetujui di bulan Rabiul Awal. Harinya atau tanggalnya tanggal 12, itu yang masyhur. Jadi 12 Rabiul Awal. Kita tidak terfokus tanggal berapanya, tapi kita berfokus bahwa kelahiran atau kehadiran Rasulullah SAW adalah titik di mana dunia ini menjadi terang, dunia ini menjadi bercahaya dengan kehadiran Rasulullah SAW. Nah, lahir pada tahun gajah, ini peristiwa yang sudah kita kenal bahkan sejak kita kecil, ya. Tapi ingin sedikit kita memperjelas untuk kita tarik pelajaran dari Amul Fil ini. Pada saat Rasulullah SAW akan dilahirkan, itu ada sebuah peristiwa yang kalau kata Ibnu Hisham kurang lebih syahr wan nus, jadi sebulan setengah sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Ya. Ada seorang raja namanya Abraha al-Habashi. Ada yang bilang Abraha ini keturunan dari Habasyah, Ethiopia. Ada yang bilang raja yang dipercaya oleh Raja Habasyah. Nah, jadi dia perwakilan dari Habasyah. Adanya di Yaman. Ya. Abraha ini punya obsesi besar untuk memindahkan peribadatan orang-orang yang asalnya memang sudah di Ka'bah di Mekah untuk berpindah ke Yaman. Jadi terobsesi sekali karena melihat orang setiap saat, setiap waktu itu selalu datang ke Ka'bah untuk beribadah. Maka Raja Abraha ini bilang kita harus buat yang lebih istimewa dari Ka'bah. Maka dibuatlah sebuah kanisah gereja yang amat sangat mewah di zamannya. Berita ini tersebar sampai ke kota Mekah bahwa Abraha buat sebuah kanisah gereja yang sangat mewah, yang sangat besar. Seorang laki-laki dari Bani Kinanah, masih keturunan Quraisy, merasa terusik. Ini apa-apa kan? Mau bikin tempat ibadah baru, menggantikan posisi Ka'bah. Terusik hatinya sehingga dia memutuskan untuk berjalan dari kota Mekah ke Yaman untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi. Sampai di kota Yaman, betul ternyata ada sebuah kanisah besar, gereja besar. Maka Rajul min Bani Kinanah tadi, laki-laki dari Bani Kinanah itu merusak dengan mengotori gereja tersebut bil wasaikh al khaba'ith al khabithah, dengan kotoran-kotoran itu. Jadi datang jauh-jauh dari Mekah sampai Madinah, melihat ternyata benar Raja Abraha hendak memindahkan kiblat, bahasa kita sekarang ya, pusat peribadatan. Sehingga begitu tahu itu, laki-laki dari Bani Kinanah masih muda, ngotorin itu kanisah. Ya. Lantas setelah itu berita ini terdengar oleh Raja Abraha. Kebencian ini makin menjadi. Pertama karena memang iri dengan Ka'bah. Yang kedua setelah perilaku Rajul bin Bani Kinanah tadi. Akhirnya singkat cerita, ini momentum
untuk kita bisa sekalian menghancurkan Ka'bah supaya nggak ada lagi orang yang ke Ka'bah. Tapi kan harus ada alibinya kan, ya harus dihancurkan karena memang salah satu orang Quraisy ini menghinakan kanisa, begitulah bahasa, menghinakan gereja. Memimpin seorang Abraha dari 60.000 ya. Kalau dalam kitab Fiqh Sirah ini mengambil dari Ibnu Ishaq 60.000, dan sebagian diturunkan beserta gajah yang saat itu belum familiar perang dengan gajah itu ya. Jadi diturunin gajah-gajah besar dari Yaman. Berangkatlah sampai di sebuah tempat, ila makanin yusamma al-Maghmas, nama daerah itu Maghmas ya. Itu perbatasan kota Mekah. Tiba-tiba di sanalah mereka itu membuat perkemahan sebelum menyerang Ka'bah. Setelah itu dicari siapa pemimpin kota Mekah. Kebetulan pemimpinnya adalah Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW. Jadi Abdul Muttalib ini pembesar Quraisy. Tahu sebabnya kenapa Abdul Muttalib jadi pembesar Quraisy? Karena air Zam-Zam pernah menghilang beberapa waktu, beberapa kurun. Yang menemukan Zam-Zam adalah Abdul Muttalib. Jadi Zam-Zam ini pernah hilang. Yang menemukan Zam-Zam adalah Abdul Muttalib setelah terpendam itu. Nah, dari situlah Abdul Muttalib yang punya tugas untuk memberikan minuman termasuk menjamu makanan kepada semua orang yang datang ke kota Mekah. Nah, salah satu pemimpin orang Quraisy adalah Abdul Muttalib. Coba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada kisah dicari siapa pemimpinnya. Orang-orang udah pada nggak berani sama Raja Abraha dengan pasukan yang 60.000 besar gitu. Mereka tercerai-berai Pak, ternyata. Jadi Arab saat itu terkotak-kotak. Ada yang mereka tunduk dengan kekaisaran Romawi. Ada kabilah atau ada sebagian tempat di antara kabilah Arab yang mereka itu patuh terhadap Persia. Jadi pecah-pecah, terkotak-kotak. Sehingga begitu Raja Abraha datang, gampang sekali untuk mendudukan tempat sampailah di kota Mekah bernama tempat namanya Maghmas itu dekat Mekah, dekat Ka'bah. Ya. Salah satu kejadiannya ternyata semua harta, semua binatang ternak yang didapat oleh pasukan Abraha ini disita. Ternyata di antara ternak sitaan itu ada yang punyanya Abdul Muttalib, 200 ibil, 200 unta. Ya. Begitu orang-orang udah tahu Abraha nyerang, mereka semua ngungsi. Mereka nggak berani melawan. Abraha didatangi oleh Abdul Muttalib. Kata Abraha, ini waktu yang saya tunggu-tunggu. Datang juga pemimpin Ka'bah atau pemimpin Makkah. Datang ya Abdul Muttalib kepada Abraha. Begitu datang, di luar dugaan, Raja Abraha memang udah punya semangat mau perang kan? Apa yang kau inginkan ya Abdul Muttalib, wahai pemimpin Makkah? Maka kata Abdul Muttalib, saya kesini mau ambil 200 unta saya yang disita, yang diambil. Abraha bilang, kamu kesini cuma buat ngambil binatang ternak 200 yang punya kamu itu? Iya. Saya kira kamu kesini itu mau nantangin saya. Ternyata cuma mau ngambil 200 unta. Betapa lembeknya orang Arab. Terus dengan santainya Abdul Muttalib bilang, kamu datang ke sini untuk apa? Saya ke sini mau ngancurin Ka'bah, maka saya butuh bertemu dengan pemimpin Ka'bah, pemimpin Makkah. Kata Abdul Muttalib, saya nggak punya urusan. Urusan saya adalah unta saya. Ana rabbul ibil, saya yang punya ibil itu unta. Wa ammal bait, adapun rumah Allah itu Ka'bah, lahu rabb yahfazu. Udah ada yang punya, yang akan menjaganya. Jadi saya cuma mau ngambil unta saja. Kalau kalian mau ngancurin rumah, yang rumah itu udah ada yang punya, dia akan menjaganya. Maka
Setelah itu Abraha nggak ambil pusing, ya. Serta merta setelah bertemu dengan Abdul Muthalib tadi, Abraha nyerang Ka'bah. Nah, turunlah. Kemudian setelah itu surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil menjelaskan kisah bahwasanya begitu penyerangan Abraha ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, Allah mengutus burung ababil, ya. Luluh lantah habis semua. Jadi masya Allah. Singkat, ya. Kita lihat bagaimana rajulun min Bani Kinanah, seorang anak muda dari golongan Bani Kinanah, terusik hatinya ketika mendengar bahwa Ka'bah akan dihancurkan dan digantikan dengan kanisa yang bernama Qulais. Akidahnya merasa terganggu. Ini musyrik, ini dia belum menyembah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah kan belum diutus. Tapi dia terusik begitu tahu Ka'bah ini akan dihancurkan. Maka dia berjalan, dia berjuang, dia berkorban, datang jauh-jauh dari Mekah menuju ke Yaman. Ya. Jadi ini pelajaran. Sesungguhnya orang-orang yang tidak terusik ketika agamanya, akidahnya, keyakinannya sedang digoyang, dipertanyakan itu. Bagaimana rajul min Bani Kinanah yang merasa terusik tadi? Dia datangi jauh-jauh pengorbanannya dari kota Mekah menuju ke Yaman. Itu berkorban. Sedikit banyaknya kita berpikir, ya, kalaulah seorang anak muda dari Bani Kinanah tadi mau rela jauh-jauh jalan dari kota Mekah sampai ke Yaman untuk memberikan sesuatu kepada apa yang diyakininya. Wa ma nahnu minhu. Kira-kira kalau itu dibalikan kepada kita, agama yang sudah kita yakini, apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang sudah kita korbankan. Ini rajul min Bani Kinanah aja bisa kita ambil pelajarannya itu. Selain itu, apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib? Dahsyatnya. Mekah dikuasai, Mekah terkotak-kotak. Begitulah agama kita, kalau terkotak-kotak, nggak punya taring, nggak punya kekuatan. Sehingga Raja Abraha yang menyerang ke kota Mekah dengan mudah sekali bisa mencaplok daerah-daerah itu sampai di Malmas, perbatasan kota Mekah. Tidaklah Arab bersatu kecuali nanti setelah Rasulullah SAW turun tangan dengan syiar-syiarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita yang sudah bersatu, jangan sampai terkotak-kotak. Mudah sekali untuk kita dihempaskan itu tatkala kita terkotak-kotak, nggak punya gregetnya, nggak punya tariknya. Dan itu sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Nanti akan ada satu masanya kalian ini ya kayak dimangsa habis oleh musuh-musuh kalian. Sahabat langsung nanya sama Rasulullah, Akillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah waktu itu jumlah kami sedikit sehingga kami ini seperti mangsa yang dihabisi oleh binatang-binatang buas dan lapar? Kata Rasulullah, enggak, kalian saat itu banyak jumlahnya, tapi kalian enggak punya kekuatan saat itu. Ya salah satu tatkala terkotak-kotak itu, maka penting kita untuk menjaga ukhuwah ini. Apalagi sekarang fitnah media sosial, masya Allah. Gara-gara satu dua yang tadinya temenan bisa nggak temenan, Pak. Sungkan untuk salam-salaman padahal adanya di masjid. La haula wala quwwata illa billah. Jangan. Perbedaan di antara kita hal biasa itu. Ya. Selama kita masih sama-sama satu kiblat, sama-sama sholat, sama-sama saling menasihati dalam kebaikan, harus dipertahankan ukhuwah itu. Maka fitnah media sosial saat ini itu punya andil besar untuk membuat kita terkotak-kotak dan terpecah belah. Dan jangan sampai kita masuk dalam fitnah itu. Kita bersepakat bahwa mungkin di antara kita ada yang berbeda, sudah cukup. Punya sandaran, punya nasihati boleh, tapi jangan memaksakan, itu nanti akan memecah itu. Apalagi setelah kita ini termakan
fitnah-fitnah yang nggak kita saring lagi. Wah, masya Allah, luar biasa. Bapak yang kemudian aktif media sosial bisa tahu, kalau kita lihat ada ceramah Ustadz Fulan, kalau udah membahas masalah-masalah khilafiyah, yuk, itu Pak, komennya itu Pak, itu bisa ratusan bahkan ribuan, dan sebagian besar bisa caci maki. Nuntut agamanya bagus, tapi caci makinya dilakukan. Apakah faedah ilmunya itu? La haula wala quwwata illa billah. Perbedaan yang terjadi sampai saat ini Pak, itu udah ratusan tahun. Ittafaqna bimakhtalafna, sudah kita bersepakat kalau kita berbeda. Kita boleh saling mendakwai tapi tidak saling merasa paling benar. Tujuan kita mengasih tahu saja, diterima ahlan wa sahlan, gak diterima doakan. Ya. Nah ini masya Allah. Pelajaran Arab yang terkotak-kotakan itu luar biasa. Gampang sekali musuh untuk mencaplok itu. Ya. Mudah sekali dikuasai kota Mekah. Tapi lihat, ada satu hal lagi yang perlu kita ambil dari seorang Abdul Muttalib yang saat itu belum menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan belum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan keyakinannya? Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan Allah yang menjaga itu ada dalam diri seorang Abdul Muttalib. Itu masalah Ka'bah, Baitullah, lahur Rabb, udah punya tuan rumahnya sendiri. Yahfazuk, yang akan menjaga rumah itu. Itu keyakinan Abdul Muttalib, bahwa Allah yang memelihara, Allah yang menjaga. Itu perlu untuk kita juga pegang betul, bahwa Allahur Rabb, Rabb itu artinya yang memelihara, Rabb artinya Allah yang mencipta, yang mengurus, yang mengatur. Maka ini perlu ada dalam hati kita. Itu gak heran ketika kita sholat, kita juga bacanya Al-Fatihah, di dalamnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahasanya adalah Rabb. Rabb dimana? Yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur, yang mengatur, yang mengurus. Itu Rabb. Jadi ini dahsyat ya. Ini masalah keyakinan, masalah keyakinan. Kita ini seringkali nggak bisa menancapkan dalam diri bahwa kita ini punya Rabb, bahwa Allah yang memelihara, Allah yang mengurus, Allah yang mengatur, Allah yang punya undang-undang di dunia itu yang harus ada dalam diri kita. Sehingga kita ini kalau lagi ngejalanin kehidupan nggak selalu berpaku kepada asbab. Kita ini kan rata-rata ke sebab. Nah, Rabb-nya itu dilupakan. Jangan sampai begitu. Allah yang harus kita libatkan di setiap kegiatan dan aktivitas kita. Nah, ini makna Rabb. Seorang Abdul Muttalib bisa yakin itu dia yang ngejagain Allah. Kita di tengah-tengah keadaan saat ini seringkali ya begitu, Rabb-nya itu kurang ada dalam hati. Padahal Allah yang memelihara kita. Dalam keadaan kita punya kekhawatiran berlebih, ayo sisipkan Rabb dalam kehidupan kita. Ya, virus corona mulai naik lagi, nah, yakini Rabb itu tadi. Setelah ikhtiar, Rabb itu nomor satu. Allah yang menjaga, Allah yang memelihara. Itu yang mesti hadir dalam hati kita. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, kita tahu Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim piatu. Umur 6 tahun ibunya meninggal. Umur 8 tahun dalam asuhan kakeknya, selama 2 tahun kakeknya meninggal, Abdul Muttalib. Baru setelah itu
diurus oleh pamannya Abu Thalib. Sampai nanti Rasulullah SAW itu mau 3 tahun sebelum hijrah, tahun 10 Hijriah itu masih dalam pengawasan pamannya Abu Thalib. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti mengambil sebuah hikmah. Yang pertama, Rasulullah SAW dilahirkan sebagai seorang yatim. Kemudian setelah itu lahir, gak lama kemudian orang-orang yang selalu mengurus Rasulullah pun diambil satu-satu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen ngasih tahu kita, hambanya, bahwa Rasulullah SAW tidaklah bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW selalu ada dalam bahasanya dekapan Allah Rabbul Izzah. Jadi tidak berpangku kepada siapapun. Ketika Rasulullah SAW bersama ibunya, Allah ambil ibunya. Kemudian Rasulullah bersandar kepada kakeknya, enggak, kata Allah ambil kakeknya itu. Karena Allah ingin bahwa Rasulullah SAW berada dalam sandaran dirinya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehilangan satu demi satu keluarga tentu saja membuat Rasulullah SAW sedih. Tapi ada satu ungkapan yang luar biasa, bahwa Rasulullah ini tidak terfokus kepada sesuatu yang hilang di hadapannya. Tapi Rasulullah SAW bisa merasakan apa yang dia miliki. Jadi bukan yang dia kehilangan. Itu berlaku buat kita. Kalau ada sesuatu yang diambil oleh Allah dari diri kita, jangan fokus sama yang hilang, tapi fokus kepada apa yang masih Allah kasih buat diri kita. Ungkapan ini indah sekali. Iza ubtulita fanzur ila alladhi abqahu Allahu lak, la ila alladhi akhadhahu Allahu mink. Kalau engkau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diambil sesuatu yang engkau cinta dengannya, apapun itu, keluarga, harta, atau yang sejenisnya, jangan berfokus kepada apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jadikan engkau berfokus kepada apa yang tersisa dalam dirimu. Dan Rasulullah pun merasa sedih, tapi Rasulullah tahu masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kirimkan itu pamannya, Allah kirimkan istrinya, Allah kirimkan sahabat-sahabatnya. Jadi fokusnya bukan pada sesuatu yang hilang dari dalam diri dia. Oh, ini pelajaran penting Bapak ini, Pak. Kadang-kadang karena kehilangan sedikit itu jadi fokus kita. Sementara yang banyak nikmat Allah itu luput dari diri kita. Iya. Kecopetan misalnya, musibah. Hilang itu uang, hilang itu dompet, hilang di uang 500.000 misalkan. Kalau orang fokusnya sama kehilangan itu, Pak, Masya Allah, bisa stres sendiri. Kalau dia fokusnya sama kehilangan itu, sementara dia nggak fokus, ternyata di balik itu dia masih punya keluarga yang bisa support dia, nyawanya dia juga masih bisa terselamatkan, nggak ada yang sakit, nggak ada yang kena tusukan atau apa segala macamnya. Jadi fokusnya jangan sama kepada sesuatu yang Allah ambil, tapi fokuslah kepada apa yang Allah sisakan untuk diri kita. Ini pelajaran luar biasa. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada beberapa pembelajaran. Tapi karena kita coba untuk sisipkan 1-2 pertanyaan, maka kita berikan sedikit waktu kalau ada 1-2 pertanyaan yang ingin dilontarkan. Fadhil masyhur terkait kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada? Nah, kalau ada tertentu, Waalaikumsalam. Waktu yang tepat Rasul dilahirkan, kalau dari kisah-kisah zaman SD gitu kan, saat penyerangan, kemudian saya pernah lihat di YouTube itu setelah penyerangan, atau sebenarnya timingnya itu gimana Ustaz?
Apa saat penyerangan oleh pasukan Abraha atau pasca penyerangannya? Iya. Di sini disebutkan syahr wanes. Jadi kejadiannya 1,5 bulan sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Jadi peristiwa Amul Fil itu ya kurang lebih 1,5 bulan sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Jadi peristiwa itu dulu. Zaman dulu belum ada tahun berapa, sehingga biasanya sering sekali yang jadi patokannya adalah kejadian-kejadian besar. Gitu ya. Kapan dilahirkannya? Pada saat banjir bandang, misalnya gitu. Ini pada saat Amul Fil, tahun gajah. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Nah, Rasulullah SAW, kalau ada yang nanya nanti boleh angkat tangan. Rasulullah SAW begitu ayahandanya wafat, pernah diasuh oleh seorang wanita mulia yang menjadi ibu susuan Rasulullah SAW, yang bernama Halimatus Sa'diyah. Jadi namanya Halimatus Sa'diyah. Itu luar biasa sekali. Sudah jadi kebiasaan memang di kalangan Arab saat itu, kalau ada anaknya yang lahir dicarikan ibu susuan. Biasa dicarikan dari tempat-tempat yang masih bersih gitu. Ya, makanannya terjaga, air susunya banyak, sehingga anak-anak ini diharapkan gak kelaparan karena ASI-nya banyak. Itu udah jadi tradisi ibu susuan. Yang menjadi ibu susuan Rasulullah SAW adalah Halimatus Sa'diyah. Dan luar biasa, tempat di mana Halimatus Sa'diyah itu tinggal sebelum kedatangan Rasulullah SAW itu sedang gersang-gersangnya. Tapi begitu kedatangan Rasulullah SAW itu menjadi hijau. Tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan sangat luar biasa. Kemudian ternak-ternak itu banyak yang nggak bisa diselamatkan sebelum kelahiran Rasulullah dan sebelum dibawa oleh Halimatus Sa'diyah itu. Tapi begitu Rasulullah SAW dibawa ke tempat Halimatus Sa'diyah, hewan-hewan ternak itu berkembang biak dengan sangat pesat sekali. Pertanian juga, hasil-hasil tani luar biasa meningkatnya. Itu salah satu keistimewaan Rasulullah SAW. Jadi dengan kehadiran Rasulullah SAW di satu tempat, maka itu mengundang keberkahan untuk orang-orang sekitarnya. Di Masya Allah. Dan di salah satu di antara keistimewaan Rasulullah SAW, tidak mau bercampur air susunya dengan saudara-saudara susuan yang lainnya. Hanya mau menyusui bagian sebelah kanan saja dan tidak pernah mau menyusui bagian sebelah kiri. Hawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Keistimewaan itu cukup menjadi berkah untuk orang-orang di kalangan orang terdekat dari Halimatus Sa'diyah itu. Negerinya menjadi berlimpah hasil peternakan, hasil pertanian, hijau, indah sekali. Sampai pada satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang bermain dengan teman-teman sepermainannya tiba-tiba diambil oleh seseorang. Kemudian setelah itu diasingkan dari kawan-kawannya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya. Itulah peristiwa Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin yang kurang lebih fima ma'nahu menceritakan bagaimana Rasulullah diambil oleh Jibril alaihissalam, diasingkan, dijauhkan dari kawan-kawan sepermainannya, terus dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hissiyan, secara empirik. Jadi benar-benar terbelah itu. Kesaksian dari teman-teman sepermainan yang melihat Rasulullah dari kejauhan itu. Dibelah dada Rasulullah, diambil salah satu bagian dari dalam tubuh Rasulullah SAW, terus dibersihkan oleh Jibril alaihissalam. Dalam sebagian riwayat dinyatakan itu dibersihkan dengan air zam-zam. Setelah itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya, dan tubuh Rasulullah SAW dikembalikan lagi juga seperti sedia kala. Itu peristiwa masa kecilnya Rasulullah SAW.
sebagian ulama mencoba untuk mengambil ibrah bahwa saat Rasulullah diambil salah satu bagian dari dalam tubuhnya, Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah menceritakan ya, itu adalah kita'un ya, bagian yang syaitan bisa ada di situ. Maka itu dibersihkan oleh Jibril alaihissalam. Tapi ini adalah makna yang tidak bisa dipahami secara tekstual atau letterlek. Kalau memang begitu adanya, maka setiap orang bisa mengambil salah satu bagian tubuhnya terus dicuci terus dibalikin lagi. Tidak bisa begitu. Ini khususiyatul Rasul. Rasulullah SAW basyarun wa laysa kal bashar. Jadi Rasulullah punya punya dimensi kemanusiaan, tapi manusianya bukan manusia seperti kita. Bahkan sejak lahirnya Jibril sudah datang kepada Rasulullah membersihkan salah satu bagian dari tubuh Rasulullah SAW yang punya potensi untuk didatangi oleh syaitan, mempengaruhi jiwa dan nafs dari Rasulullah SAW itu dibersihkan oleh Jibril. Maka para ulama mengatakan sejatinya pembersihan itu ya isti'dalu ghuddatis syarr, ya, mencabut kelenjar jahatnya Rasulullah SAW secara kasat mata. Tapi maknanya bukan sekedar itu. Sejatinya apa yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW adalah ya, amaliyatut tathhir ma'nawi, pembersihan atau operasi pembersihan spiritualnya Rasulullah SAW. Jadi nggak bisa dimaknai secara latar. Itu kekhususan Rasulullah SAW di masa kecilnya. Jadi dari kecil udah kelihatan. Nanti kita akan lihat bagaimana masa remajanya Rasulullah SAW. Indah sekali bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat setiap episode kehidupan Rasulullah SAW. Mulai dari masa kecilnya, masa kelahirannya, sampai nanti masa dewasanya Rasulullah SAW. Sekedar penekanan saja. Yang pertama terkait berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran dari seorang laki-laki tadi ya, dari Bani Khuza'ah. Kemudian jangan sampai kita terpecah belah. Kemudian setelah itu konsep kehilangan tadi, jangan fokus sama hilangnya, tapi fokuslah kepada apa yang masih ada dalam diri kita. Terakhir, keajaiban sebelum dan tatkala lahirnya Rasulullah SAW dan pembersihan dada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, masih terkait fiqh sirah an-nabawiyah. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang, Allah manfaatkan kita dengan ilmu yang Allah berikan pada diri kita. Sama-sama kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Allahu waliyut taufiq, wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.